Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunardi. Oke lur, masih terkait dengan akun pembelajaran. Kemarin pada video sebelumnya tentang ini ya, judulnya solusi akun admin yang tidak bisa login untuk tahun 2022. Ada komentar dari Cecilia Channel, kemungkinan dia sebagai siswa nih di sini. Katanya, "Kak, versi siswa Kak, aku udah nangis berhari-hari. Ayo Kak, please tambah emotnya nangis di sini." Nah, saya balas di sini. Oke, siap, nanti saya buatkan tutorialnya. Sabar ya, nggak usah nangis. Nah, sekarang sesuai janji akan saya bahas tutorialnya untuk Kak Cecilia Channel dan khusus yang lainnya juga lah, seperti itu. Oke, silahkan simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Untuk versi siswa yang lupa password ataupun guru yang lupa passwordnya. Oke, jadi yang pertama kita masuk terlebih dahulu seperti biasa ke halaman belajar.id. Di sini pada menu beranda kita bisa kita periksa dan aktifkan akun pembelajarannya ya, seperti ini. Kita harus masukkan nama sesuai dapodik, kemudian nama ibu kandung sesuai dapodik juga ya, yang ada datanya di dapodik. Kemudian tipe penggunanya kita tinggal pilih saja di sini peserta didik atau pendidik. Kemudian tanggal lahir dan NPSN seperti itu. Kemudian terakhir periksa akun pembelajaran. Nah, langsung saja di sini nama lengkapnya sesuai dapodik. Di sini saya sudah ada dua data mempersiapkan. Jadi data yang atas di sini dia statusnya sekarang masih duduk di sekolah dasar, dan yang bawah itu sudah masuk ke SMP, tapi sudah punya akun pembelajaran sejak SD. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu untuk yang masih duduk di sekolah dasar. Jadi yang pertama kita masukkan terlebih dahulu namanya. Nama kita ya, kalau ini jadi kita bisa mencari akun sendiri ya. Ini kalau misalkan kita belum tahu akun pembelajaran yang kita ya punya kita. Apa sih alamat emailnya untuk akun pembelajaran kita? Nah, di sini kita ngecek ya. Nah lur, jadi untuk NPSN ini kita kalau misalkan tidak tahu, yang pertama kita bisa tanyakan ke guru atau operator sekolah kita. Pak, berapa sih NPSN sekolah, saya mau ngecek akun pembelajaran. Nah misalkan seperti itu. Kalau misalkan kita malas bertanya, silahkan cari saja di Mbah Google. Mbah Google, cari saja di sini NPSN, misalkan nama sekolahnya apa. Nah, di sini kan SDN Cijengjing 1. Misalkan nih sekolahnya. Nah, di sini kita pilih banyak kan. Mana nih? Nah, ini nih yang data pokok SD Negeri Cijengjing 1. Di sini NPSN-nya sudah muncul ya. Nah, ini adalah NPSN sekolahnya. Kemudian kita blok dan copy saja. Pak, kalau misalkan pakai HP gimana? Sama aja ya. Tinggal dituliskan di kertas, bisa juga di blok seperti itu. Kebetulan di sini saya praktekkan menggunakan komputer atau laptop ya. Oke, setelah kita dapat NPSN-nya, kita masukkan ke sini NPSN dan periksa akun pembelajaran. Nah, jadi kalau misalkan kita belum tahu alamat email belajar.id kita, nah inilah alamat emailnya seperti itu.
Terus Pak, passwordnya gimana? Nah, di sini statusnya sudah aktif, jadi pernah diaktifkan. Kalau misalkan lupa lagi passwordnya, berarti harus tanyakan ke operator sekolahnya. Ya, seperti itu. Jadi yang menyimpan passwordnya adalah operator sekolah. Seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya bagaimana kalau misalkan si siswa itu sudah masuk ke SMP statusnya? Nah, kita kembali lagi ya ke beranda. Sama saja kita cek terlebih dahulu alamat emailnya apakah sudah benar ataukah belum. Kalau misalkan dari SMP-nya tidak memberikan email yang baru ya, email yang baru berarti kita gunakan email yang waktu kita masih di SD ya. Seperti itu. Nah, di sini saya juga ada datanya. Kan saya inputkan ini siswa yang sudah masuk ke SMP ya. Tipe penggunanya peserta didik. Terus NPSN-nya yang pertama kita coba terlebih dahulu untuk masukkan NPSN SMP-nya ya. Nah, jika muncul halaman seperti ini, silahkan coba 2 sampai 3 kali. Kalau misalkan sudah 3 kali tetap saja muncul seperti ini, berarti kita masukkan NPSN waktu kita masih di sekolah SD dulu ya. Nah, di sini kita masukkan lagi untuk NPSN sekolah kita sebelumnya. Nah, ini saya masukkan menggunakan NPSN sekolah sebelumnya ya. Nah, di sini identitas pengguna emailnya sudah ada ya. Ini email kita. Terus kondisinya sekali lagi kalau misalkan di sini statusnya aktif, berarti pernah diaktifkan. Artinya password bawaannya sudah dirubah, sudah diganti. Terus gimana kalau misalkan emailnya sudah ada tapi passwordnya lupa? Nah, lagi-lagi kalau misalkan statusnya sebagai peserta didik ataupun guru ya seperti itu. Kalau misalkan emailnya sudah benar, NPSN-nya sudah benar, di sini statusnya sudah aktif. Misalkan di sini passwordnya kita isi asal-asalan seperti ini. Bukan asal-asalan ya, kita seingat kita ya. Seingat kita, kemudian kita klik berikutnya. Dan di sini sandi salah. Nah, berarti kita harus minta operator sekolah untuk mereset sandi kita seperti itu, ya. Kalau misalkan sudah di reset ya tinggal bilang saja lah gini, Pak, saya tidak bisa masuk ke akun pembelajaran saya, mohon bantuannya untuk mereset akun pembelajaran saya. Seperti itu, nanti oleh admin atau operator sekolah akan di reset passwordnya ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat password yang baru ya dari operator sekolah, misalkan ini emailnya, ini passwordnya. Nah, seperti itu lah. Udah tinggal kita masukkan saja ke sini password yang baru yang hasil reset operator atau guru ya, guru di sekolah kita. Kemudian kita klik berikutnya dan kita diminta untuk memasukkan password yang baru ya. Kalau misalkan muncul halaman seperti ini, kita masukkan lagi sandi yang baru. Kemudian kita klik berikutnya. Kita tunggu dan nah, kalau sudah seperti ini kita sudah berhasil masuk ke halaman email pembelajaran milik kita. Oke, seperti itu ya. Jadi begitu solusinya. Kuncinya ada di operator sekolah. Kalau kita lupa password, baik itu peserta didik maupun guru, berarti mintalah untuk mereset password email akun pembelajaran kita ke operator sekolah. Seperti itu. Kalau misalkan akun operator atau adminnya yang lupa, ya silahkan buka video saya sebelumnya. Yang mana? Yang ini nih ya. Solusi lupa password akun admin ya. adminbelajar.it. Oke, seperti itu.
Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan apapun terkait akun pembelajaran ataupun tutorial-tutorial seputar komputer. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.